Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bakri Tanjung. Kali ini akan memandu adik-adik kuliah dengan membawakan sebuah mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Berikut cuplikannya. Kali ini berhadapan dengan mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Mondi 2008, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Begitu menurut Weather dan Davis 1996. Schuller and Jackson 2006 berpendapat SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Kutip dari Saidam 1996. Dalam istilah manajemen personalia kandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan-tujuan MSDM diantaranya tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, tujuan personal. Mari kita lihat satu persatu. Tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Fungsi-fungsi MSDM menurut Weather dan Davis tahun 1996. Persiapan dan seleksi. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi. Perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, karyawan dan hubungan perburuhan, kesehatan dan keselamatan kerja, riset sumber daya manusia. Permasalahan SDM yang umumnya adalah 1. Kesalahan penempatan orang dalam satu pekerjaan. 2. Turnover yang tinggi. 3. Rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. 4. Pembuangan waktu yang tidak efektif dalam pelaksanaan pekerjaan. 5. Diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. 6. Angka kecelakaan kerja yang tinggi. 7. Ketidakadilan dalam pengupahan. 8. Ketidakberdayaan karyawan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.